Pria itu baru pertama kali menggunakan ilmu bela diri, tapi kemampuannya sudah cukup untuk mengejutkan calon pewaris keluarga itu. Teknik pergerakannya begitu cepat, sampai-sampai mata telanjang hampir tidak bisa mengikutinya. Hanya dengan satu ketukan kaki yang ringan, dia muncul di samping adiknya seperti hantu. Saat anak laki-laki itu menoleh, sosok itu sudah menghilang lagi. Bahkan ayah mereka, sang kepala keluarga, mungkin tidak bisa bergerak seperti ini. Adiknya melepaskan 4 tebasan pedang berturut-turut, mati-matian ingin memecahkan kebuntuan. Namun dalam sekejap mata, beberapa benjolan besar sudah muncul di kepalanya. Jarak kekuatan di antara mereka benar-benar sangat besar. Setelah pertarungan itu, sang adik menyadari kalau dia mungkin tidak akan pernah bisa melampaui kakaknya seumur hidup. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kakaknya pernah menjadi pendekar pedang legendaris di kehidupan sebelumnya. Dia bahkan telah membantai puluhan pendekar bela diri terkenal seorang diri. Setiap pendekar yang mati di bawah pedangnya dulunya adalah ahli bela diri ternama. Dia adalah Bai Yunhui, yang dikenal sebagai pedang pertama di antara para pendekar pengembara. Dia telah menghabiskan 18 tahun mengembara di dunia persilatan, mencari ilmu bela diri keluarga Bai yang lama hilang, dan akhirnya mendapatkan gelar itu. Namun Bai Yunhui tidak pernah benar-benar memedulikannya. Gelar pedang pertama masih terasa sangat tidak berarti baginya. Setelah berjuang di dasar dunia persilatan selama bertahun-tahun, dia masih jauh dari tujuannya untuk mengubah keluarga Bai menjadi klan bela diri sejati. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba berbicara ke arah kegelapan di belakangnya. "Jangan menghalangi jalanku." Sosok yang bersembunyi itu terdiam sesaat. Bai Yunhui sudah menyadarinya sejak tadi. Dia adalah tuan muda dari keluarga Nanggong. Nanggong Tianyan melepaskan topi bambunya dan akhirnya memperlihatkan wajahnya. Dia berkata dengan dingin, "Sudah kuduga dari sang pedang pertama. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup." Bai Yunhui tersenyum. "Aku tidak menyangka tuan muda sendiri yang akan datang. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh keluarga Nanggong yang hebat ini?" Nanggong Tianyan sangat waspada terhadapnya. Bai Yunhui telah membawa ilmu bela diri kelas 3 hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Jika dia dibiarkan terus berkembang, bahkan keluarga Nanggong mungkin pada akhirnya akan kehilangan kendali atas situasi ini. Jadi Nanggong Tianyan menggunakan alasan untuk melindungi dunia persilatan dan memutuskan untuk melenyapkannya di sini. Tanpa peringatan, dia melancarkan serangan diam-diam. Bai Yunhui mengejeknya. Jadi begini cara keluarga Nanggong yang hebat mendapatkan reputasinya? Dengan menyerang orang dari belakang, Nanggong Tianyan sudah mempersiapkan dirinya untuk mati. Hanya satu dari mereka yang akan pergi dari tempat ini dalam keadaan hidup. Bai Yunhui merasa ini hampir menggelikan. Tuan muda ini benar-benar tahu caranya melontarkan lelucon. Dia mendaratkan tendangan lurus tepat ke perut Nanggong Tianyan. Dengan kekuatannya saat ini, Nanggong Tianyan sama sekali tidak memiliki cukup kekuatan untuk memastikan kematian Bai Yunhui. Wajah Nanggong Tianyan seketika menjadi pucat. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa mengerikannya sosok yang disebut pedang pertama itu. Meski begitu, tak satu pun dari mereka yang mundur. Pertarungan hidup dan mati mereka akhirnya pecah. Mereka bertarung selama hampir 4 jam dan saling bertukar lebih dari 1000 jurus. Keduanya berulang kali berada di ambang kematian dengan setiap serangan yang mampu menentukan akhir dari seluruh pertarungan. Pada akhirnya, tenaga Nanggong Tianyan terkuras habis dan Bai Yunhui menusukkan pedangnya tepat menembus dadanya. Dengan napas terakhirnya, dia bergumam, "Sudah kuduga dari pedang pertama, aku mengaku kalah. Aku kalah." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nanggong Tianyan ambruk dan mati. Namun Bai Yunhui sama sekali tidak tertarik untuk menerima permintaan maaf yang sudah terlambat itu. Setelah melakukan begitu banyak kejahatan, apa mengucapkan kata maaf sebelum mati tiba-tiba menghapus segalanya? Sesaat kemudian, darah mulai mengalir deras dari luka-luka di tubuh Bai Yunhui sendiri. Jelas sekali bahwa dia juga telah mencapai batas kemampuannya. Pada saat itu, hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya. Dia ingin pulang. Dia harus kembali ke keluarga Bai dan memulihkan kehormatan ayahnya yang telah hilang. Dia tidak boleh mati di sini, tapi tubuhnya akhirnya menyerah dan dia pun ambruk. Saat pandangannya perlahan memudar, yang dia rasakan hanyalah rasa bersalah terhadap ayah dan kakaknya. Penyesalan terbesarnya adalah mati sebelum dia sempat mengubah keluarga Bai menjadi klan bela diri sejati. Tepat ketika kesadarannya hampir menghilang, sebuah suara misterius tiba-tiba bergema di telinganya, "Tantanglah takdir. Kembalikan apa yang salah ke jalur yang semestinya. Kembalilah dan lakukan apa yang benar-benar ingin kau capai." Saat Bai Yunhui membuka matanya lagi, pemandangan di depannya membuatnya benar-benar terpaku. Entah bagaimana tubuhnya menjadi kecil, dan yang berdiri di hadapannya adalah kediaman keluarga Bai. Dalam ingatannya, dia seharusnya sudah mati, tapi entah bagaimana dia telah kembali ke rumah.
Kemudian pria di sampingnya berkata, "Mulai sekarang, namamu adalah Bai Yunhui. Kita mungkin bertemu di dalam gua yang gelap, tapi aku harap hidupmu akan bersinar terang mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini, aku adalah ayahmu. Namaku adalah Bai Wuyong. Ayo, panggil aku ayah." Bai Yunhui muda ragu-ragu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia telah kembali ke hari saat ayahnya pertama kali mengadopsinya. Sejenak dia bertanya-tanya apakah ini hanyalah mimpi terakhir sebelum kematiannya, memaksanya untuk kembali mengulang momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun Bai Wuliang menyuruhnya untuk membuka mata dan melihat baik-baik, karena mulai hari ini dan seterusnya, dia benar-benar bagian dari keluarga Bai. Benar saja, sekelompok besar anggota keluarga Bai sedang menunggu di depan, semuanya menyambut anggota terbaru mereka. Seorang wanita muda menatap Bai Wuliang dan bertanya, "Suamiku, apa kau benar-benar akan mengadopsi anak ini?" Bai Yunhui langsung mengenalinya. Itu adalah ibunya saat masih muda. Anak laki-laki dengan raut wajah kesal di sampingnya adalah adiknya. Jadi dia yang akan jadi kakakku. Sementara itu, gadis kecil di sisi lain terlihat sangat bersemangat. Dia adalah adik perempuannya. Dikelilingi oleh wajah-wajah yang sudah sangat dikenalnya ini, Bai Yunhui masih merasa kewalahan, tapi satu hal yang pasti, dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Dia teringat kata-kata misterius yang dia dengar sebelum mati. Nasibnya yang telah berubah telah mengacaukan aliran takdir yang alami. Jadi semuanya kini telah dikembalikan ke jalur yang semestinya. Jika dia benar-benar telah diberi kehidupan kedua, maka kali ini dia akan melindungi setiap anggota keluarganya. Bai Yunhui bersumpah dalam hati bahwa dia tidak hanya akan mengubah keluarga Bai menjadi klan bela diri sejati, tapi juga menjadikannya keluarga terkuat di seluruh dunia. Ibunya, adik laki-lakinya, dan adik perempuannya semuanya berdiri di hadapannya, hidup dan benar-benar sehat. Bahkan ayahnya, Wuliang, masih berada di masa jayanya. Tidak ada keraguan lagi. Bai Yunhui telah kembali ke tahun saat dia berusia 8 tahun. Itu berarti dia bisa menggunakan semua pengetahuan dan pengalaman bela diri dari kehidupan sebelumnya untuk membangun kembali kekuatannya dari masa kecil. Di masa ini, dia bisa mengangkat keluarga Bai secara langsung menuju puncak dunia persilatan. Namun tepat pada saat itu, sekelompok tamu tak diundang tiba, dan gerbang depan kediaman Bai hancur berantakan hanya dengan satu tendangan. Raut wajah Bai Wuliang menjadi gelap. Siapa yang berani menerobos masuk ke rumahnya seperti ini? Seorang pria berambut merah berdiri dengan angkuh di pintu masuk, bahkan menginjakan kakinya di papan nama keluarga Bai. Dia mengklaim bahwa mereka datang untuk menagih apa yang disebut utang darah dari keluarga Bai. Begitu Bai Yunhui melihatnya, dia mencibir dalam hati. Jadi insiden ini masih terjadi persis seperti yang dia ingat. Bai Wuliang melangkah maju dan melindungi keluarganya di belakangnya. Pria berambut merah itu mencemooh. Bai Wuliang, kau memusnahkan geng ular hitam hari ini. Jangan bilang kau berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang itu. Bai Wuliang mengerutkan kening. Kau dari Sekte Merah? Utang darah apa yang kau bicarakan? Geng ular hitam melakukan perdagangan manusia dan menjual obat bius. Apa salahnya menghukum hajingan yang melanggar setiap aturan dunia persilatan? Namun pihak lain berargumen bahwa geng ular hitam beroperasi di bawah perlindungan Sekte Merah. Menyerang mereka sama dengan menghina Sekte Merah, jadi keluarga Bai harus membayar kompensasi. Masalahnya, keluarga Bai sejak awal hampir tidak punya kekayaan apapun. Tidak ada uang untuk memuaskan para bandit ini, dan pemandangan itu mengembalikan ingatan Bai Yunhui tentang kehidupan sebelumnya. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah hari di mana ayahnya terluka parah karena Sekte Merah. Tidak hanya Bai Wuliang yang menderita luka parah, sedikit kekayaan yang dimiliki keluarga mereka juga dirampas. Sejak hari itu, reputasi keluarga Bai hancur, dan seluruh rumah tangga perlahan menuju kehancuran. Mengingat semua ini, membuat Bai Yunhui dipenuhi. Kali ini, dia tidak akan pernah tinggal diam dan membiarkan tragedi yang sama terulang kembali. Dia tiba-tiba angkat bicara. Ayah, kau menerimaku dan menyelamatkan nyawaku. Tolong beri aku kesempatan ini untuk membalas budimu. Pria berambut merah itu sama sekali tidak tahu apa yang sedang dicoba oleh anak kecil ini. Bai Wuliang langsung membentak, "Mundurlah! Ini bukan sesuatu yang pantas untuk melibatkan seorang anak kecil." Namun Bai Yunhui berjalan maju dengan tenang. "Tidak apa-apa, ayah. Bahkan seorang pengemis muda punya caranya sendiri untuk bertahan hidup di dunia persilatan. Lagi pula, hampir tidak ada lagi yang bisa kita hilangkan. Tolong percayalah padaku." Bai Yunhui sangat yakin pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan masa lalu. Pria berambut merah itu sama sekali tidak menganggap serius bocah kecil itu. Namun Bai Yunhui sudah memutuskan untuk mengubah setiap kegagalan dari kehidupan sebelumnya. Dia tiba-tiba menangkupkan tinjunya dengan hormat. "Kakak Gu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Bai Wuliang mematung di tempat. Ibunya, adik laki-lakinya, dan adik perempuannya juga menatapnya dengan rasa tidak percaya.
Pria berambut merah bermarga Gu itu tampak semakin bingung. Ada apa denganmu, nak? Aku hampir berumur 40 tahun, dan kau memanggilku kakak? Bai Yunhui tersenyum. Kukira umurmu baru 20-an, seseorang yang muda dan tampan sepertimu pasti sering mendengar pujian seperti itu. Pujian itu jelas mengenai kakak Gu tepat sasaran. Salah satu pria di belakangnya segera menyadarinya. Bocah macam apa yang mengatakan hal tidak tahu malu seperti itu? Kakak Gu langsung berbalik dan memelototinya. Katakan satu kata lagi dan aku akan memenggal kepalamu. Namun meski pujian itu membuat suasana hatinya baik, dia berkata, "Nak, kau bisa menyanjungku seharian, tapi itu tidak akan menghapus utang darah ayahmu." Bai Yunhui memintanya untuk mendengarkan cerita lengkapnya terlebih dahulu. Dulu aku hanyalah seorang pengemis jalanan, bertahan hidup dari makanan apapun yang bisa kutemukan. Kemudian geng ular hitam menculikku dan hampir menjualku ke pedagang manusia. Bai Wuliang adalah pria budiman yang menyelamatkanku dari nasib itu. Dia bahkan menerima pengemis kecil yang kotor sepertiku sebagai anak angkatnya. Kakak Gu benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka geng ular hitam akan bertindak serendah itu, hingga mereka mau menculik anak semuda ini. Namun dia tetap menolak untuk mundur. Bahkan jika mereka benar-benar melakukan hal-hal itu, mereka berada di bawah Sekte Merah. Seharusnya kamilah yang menghukum mereka. Keluarga itu tidak berhak ikut campur. Pada saat itu, kepala pelayan tua keluarga Bai tidak bisa menahan diri lagi. Jadi menurutmu, berdiam diri saat mereka menjual anak-anak adalah hal yang benar untuk dilakukan? Kakak Gu meledak dalam amarah dan mengangkat kepala pelayan tua itu dari tanah. Bangsat tua, kau berani berteriak padaku. Kau cari mati. Namun sebelum dia bisa menyerang, Bai Yunhui turun tangan dan menghentikannya. Kakak Gu, dengarkan aku dulu. Bagaimana dengan ini? Dendam antara Sekte Merah dan keluarga Bai tidak ada hubungannya dengan anak yang baru saja diadopsi. Aku akan memberimu sebuah informasi berharga, dan kau lupakan seluruh utang ini. Hal itu langsung menarik minat kakak Gu. Informasi macam apa? Kau semakin menarik dari menit ke menit, nak. Karena suasana hatinya sedang sangat baik, kakak Gu akhirnya setuju. Baiklah, ayo kita dengar. Jika informasimu cukup berharga untuk menyelesaikan utang ini, aku bahkan akan mengangkatmu sebagai adikku. Namun kakak Gu tiba-tiba mengubah nada suaranya. Jika kau hanya mengarang cerita, jangan salahkan aku jika bertindak kasar, dan maksudku bukan sekedar hukuman ringan. Bai Yunhui tetap sangat tenang. Tentu saja, pria yang bermartabat tidak membuat klaim kosong, tapi ini bukan sesuatu yang harus didengar oleh orang-orang di belakangmu. Bisakah kita bicara di tempat yang lebih pribadi? Begitu mereka mencapai sudut yang sepi, kakak Gu berjongkok dan menyuruhnya mulai bicara. Sebelum mengatakan apapun, Bai Yunhui dengan sengaja melirik para pria dari sebelumnya. Ada mata-mata di dalam Sekte Merah. Jika aku tidak salah, kau sedang mencarinya akhir-akhir ini, kan? Ekspresi kakak Gu seketika berubah serius. Semua jejak kegembiraannya sebelumnya menghilang. Adik kecil, itu bukan sesuatu yang bisa kau jadikan lelucon. Bagaimana kau tahu ini? Bai Yunhui sudah menyiapkan alasannya. Sudah kubilang aku dulu adalah pengemis jalanan. Kau akan mendengar segala macam rumor saat kau hidup di jalanan. Tentu saja, sumber sebenarnya adalah ingatan dari kehidupan sebelumnya. Mata-mata itu memiliki tato ular biru di tubuhnya. Itu adalah tanda yang digunakan oleh anggota geng ular hijau yang menyusup ke Sekte Merah. Periksalah, dan kau akan mengerti semuanya. Kakak Gu segera mengerti apa yang dia maksud. Bai Yonghui menuduh saudara angkatnya, Ake, sebagai mata-mata. Tapi mereka baru saja memeriksa semua anak buah mereka dan tidak menemukan tato seperti itu. Bai Yonghui menambahkan, itu karena tato ular biru itu tersembunyi di bagian dalam pahanya. Raut wajah kakak Gu berubah gelap. Itu satu-satunya tempat yang benar-benar belum mereka periksa. Dan begitu kecurigaan muncul di benaknya, hal itu tidak mau hilang. Dia tiba-tiba berteriak, "Ake, kemari!" Begitu Ake mendengar namanya, tubuhnya terlihat gemetar. Meski begitu, dia memaksakan diri untuk tetap tenang dan berjalan mendekat. "Kakak, ada yang salah?" Kakak Gu memberinya perintah langsung. "Lepaskan baju luar dan celanamu. Di sini sekarang." Sekarang, jika Ake membiarkan pemeriksaan itu, kebenarannya akan langsung terungkap. Bai Yonghui mengingat kejadian ini dengan sangat jelas. Di kehidupan sebelumnya, mata-mata geng ular hijau yang menyebabkan skandal besar tidak lain adalah saudara angkat kakak Gu. Kakak Gu kembali memerintahkan Ake untuk melepas pakaiannya dan tidak melawan. Kali ini, keengganan di wajah Ake tak bisa lagi disembunyikan. "Kakak, bukankah ini agak kurang pantas? Ada banyak sekali orang yang menonton." Kakak Gu menghentakkan kakinya ke tanah. "Jika tidak ada yang kau sembunyikan, kau tidak punya alasan untuk menolak. Kalau kau malu, aku akan memeriksamu sendirian." Ake akhirnya sadar tidak ada jalan keluar lagi. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan berlari secepat kilat. "Minggir dari jalanku!" Kakak Gu seketika mengerti segalanya. "Keparat kau. Kau benar-benar mata-matanya." Ake tidak pernah menyangka identitasnya akan terbongkar seperti ini.
Dia tahu jika dia tidak kabur sekarang, dia akan mati. Tapi belum jauh dia berlari, kakak Gu sudah muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Keparat sialan, kami menganggapmu seperti keluarga, dan kau memata-matai kami selama ini. Tinjunya menghantam wajah Ake, membuat darah muncrat ke udara. Setelah menghajar Ake selama 1 jam penuh, kakak Gu akhirnya membuatnya pingsan. Kakak Gu lalu menoleh ke arah Bai Yonhui. Kami berhasil menangkap mata-mata ini berkat dirimu. Kau telah sangat berjasa bagi Sekte Merah. Jadi mulai saat ini, dendam kami dengan keluarga Bai sudah lunas. Tapi Bai Yonhui tiba-tiba menghentikannya. Tunggu dulu, masih ada hutang lain di antara kita. Semua orang yang hadir seketika mematung. Dendam antara Sekte Merah dan keluarga Bai mungkin sudah lunas, tapi kau telah menghancurkan gerbang depan dan papan nama kami. Bagaimana tepatnya caramu akan membayar semua itu? Kakak Gu sadar dia bersalah, jadi dia dengan enggan mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya perbaikan. Bahkan orang-orang di sekitar sana tak bisa menyembunyikan rasa kagum mereka. Bocah 8 tahun ini sangatlah cerdas, membalikan seluruh situasi hanya dengan beberapa patah kata. Dengan selesainya segala urusan, kakak Gu bersiap kembali ke Sekte Merah membawa mata-mata yang pingsan itu, dan Bai Yang Wei berhasil memanfaatkan insiden ini untuk memutus hubungan buruk antara keluarga Bai dan Sekte Merah. Keluarga Bai sama sekali tidak kehilangan muka, dan ayahnya, Bai Wuliang, tidak terluka sedikitpun. Untuk pertama kalinya, Bai Yunhui benar-benar menyadari bahwa masa depan bisa diubah. Mulai sekarang, dia akan menulis ulang setiap tragedi dari kehidupan sebelumnya. Bai Wuliang tak henti-hentinya memuji putra angkatnya. Bocah itu berhasil menyelesaikan krisis besar tanpa membiarkan seorang pun di keluarganya terluka. Setelah Bai Yonhui yang berusia 8 tahun berhasil memaksa Sekte Merah mundur, tak ada satupun di keluarga Bai yang keberatan dia resmi menjadi bagian dari mereka. Namun, adik laki-lakinya masih terlihat sama sekali tidak yakin. Menilai dari tatapan permusuhan di matanya, dia jelas masih tidak menyukai kakak laki-laki yang tiba-tiba muncul ini. Keesokan paginya, Bai Yonhui sudah berlatih di halaman latihan. Karena tubuhnya masih muda, prioritas utamanya adalah membangun fondasi yang kuat. Dia masih memiliki semua pengetahuan seni bela diri dari kehidupan sebelumnya, jadi memulai kembali sama sekali tidak sulit. Kenyataannya, semuanya terasa lebih lancar dari sebelumnya. Tubuh 8 tahunnya juga jauh lebih lentur, karena tulang dan ototnya belum sepenuhnya berkembang, membuat latihan gerakan jauh lebih mudah. Lebih penting lagi, tubuh ini tidak memiliki luka dalam akibat kesalahan kultivasi di masa lalu. Jika dia berlatih dengan benar, dia bisa segera mendapatkan kembali kekuatan lamanya. Di kehidupan sebelumnya, Bai Yonhui mengalami serangan balik kultivasi yang parah saat belajar seni bela diri secara otodidak. Dia akhirnya pulih, tapi titik akupunkturnya yang rusak membuat pengendalian energi dalamnya jauh lebih sulit. Kali ini, dia tidak berniat terburu-buru. Dia akan membangun energi dalamnya selangkah demi selangkah dan akhirnya mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pagi-pagi sekali, Bai Wuliang datang ke halaman latihan dan terkejut melihatnya sudah berlatih. Kau bangun sepagi ini untuk berlatih? Itu sangat mengesankan. Ayahnya lalu memperkenalkannya dengan layak kepada adik laki-laki dan perempuannya. Adiknya masih terlihat sangat enggan menerimanya, sementara adik perempuannya tampak senang. Adik laki-lakinya, Xiansu, berusia 7 tahun, hanya 1 tahun lebih muda dari Bai Yonhui. Adik perempuannya, Yan berusia 5 tahun. Yan berkata dengan gembira, "Kakak hebat sekali kemarin. Kakak mengusir semua orang jahat itu." Bagi gadis kecil itu, kini dia punya kakak laki-laki lain yang kuat dan tampan. Bai Yonhui tersenyum. Kau benar-benar pandai merayu orang. Kau sendiri juga sangat manis. Ayo kita akur mulai sekarang. Xiangsu langsung mendengus dan berkata, tidak ada yang manis dari gadis itu. Dia lebih terlihat seperti anak babi kecil, dan Xiangsu sama sekali tidak berniat menerima Bai Yonhui sebagai kakak laki-lakinya. Lagi pula, Xiangsu selalu menjadi putra sulung di keluarga ini. Bai Wuliang tidak menyangka putranya akan sekasar itu, dan raut wajahnya seketika berubah muram. Namun Bai Yonhui tidak terkejut. Xiangsu juga bersikap sama di kehidupan sebelumnya. Xiangsu selalu menjadi putra sulung dan calon pewaris keluarga. Sekarang seorang kakak laki-laki tiba-tiba muncul, menciptakan sosok yang tampak seperti saingan baru untuk warisan itu. Tentu saja dia tidak akan senang. Di kehidupan sebelumnya, Bai Yonhui selalu membiarkan Xiangsu menang dan dengan rela memberinya setiap kesempatan karena Xiangsu adalah putra kandung ayah mereka. Dulu dia percaya memang begitulah yang seharusnya dilakukan seorang kakak. Tapi jika diingat kembali, mungkin segala kelonggaran itulah yang membuat Xiangsu menjadi sangat manja. Jadi di kehidupan ini, Bai Yonhui berniat memperbaiki sikap itu mumpung adiknya masih muda. Kesabaran Bai Wuliang akhirnya habis. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada kakakmu? Xiangsu segera balas berteriak. Dia bukan kakakku. Aku tidak punya kakak laki-laki.
Aku adalah putra sulung di keluarga ini. Bai Yunhui dengan cepat menghentikan ayahnya. Jangan memarahinya dulu. Aku rasa Xiansu butuh waktu untuk menerimaku. Dari sudut pandang Xiansu, semua situasi ini terjadi terlalu mendadak. Jika semua orang terus menyalahkannya, itu hanya akan membuatnya semakin membenci Bai Yunhui. Bai Yunhui tersenyum. Anak-anak biasanya akan menjadi dekat jika mereka menghabiskan cukup waktu bersama. Aku akan melakukan yang terbaik agar bisa akrab dengannya. Bai Wuliang pun terharu hingga menitikan air mata. Kau sudah sedewasa ini di usiamu yang masih sangat muda. Seandainya saja Xiansu bisa bersikap setengah bijak dirimu. Bai Yunhui tak bisa berkata-kata. Ayahnya malah membandingkan mereka berdua tepat di depan Xiansu. Benar saja, mata Xiansu langsung memerah karena frustrasi. Ini hanya akan membuatnya semakin tidak menyukai Bai Yunhui. Mulai keesokan harinya, anak-anak itu mulai berlatih bersama selama 2 jam setiap pagi. Bai Wuliang juga memastikan untuk mengingatkan mereka agar saling akur. Tepat pada saat itu, Bai Yunhui menyadari Xiansu datang terlambat. Dilihat dari ekspresinya, anak itu jelas sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Bai Yunhui menghampiri dan memanggil namanya dengan santai. Xiansu langsung membentak, "Jangan panggil aku begitu. Aku tidak pernah menerimamu sebagai kakakku." Bai Yunhui menjawab dengan tenang. Pertama, ayah telah memutuskan bahwa aku ini kakakmu. Kedua, ibu juga sudah menerimaku. Ketiga, meskipun ada aku di sini, kau tetaplah pewaris sejati keluarga Bai. Jadi, jika kau sangat membenciku, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apa kau membenciku karena aku dulunya seorang pengemis, atau karena kita tak punya hubungan darah? Xiansu menjawab tanpa ragu sedikit pun. Keduanya, Bai Yunhui melanjutkan. Kalau begitu, apa kau menolak kehadiran Paman Zuge juga? Dia juga tidak memiliki hubungan darah dengan ayah. Mereka adalah saudara angkat, tapi Xiansu langsung menyuruhnya untuk tidak membandingkan keduanya. Paman Zuge berasal dari keluarga Zuge. Dia terlahir dengan latar belakang yang jauh berbeda dari pengemis sepertimu. Bai Yunhui menghela napas dalam hati. Xiansu terus-menerus melontarkan kata pengemis, sangat tidak pantas sebagai putra dari Bai Wuliang, pria yang terkenal akan keadilannya. Tampaknya Bai Yunhui harus menghancurkan kesombongan itu selagi Xiansu masih belia. Jika tidak, sikap ini pada akhirnya akan membawa masalah besar bagi seluruh keluarga. Di kehidupan sebelumnya, begitu Xiansu menjadi kepala keluarga, ia mengabaikan semua peringatan dan nasihat di sekitarnya. Obsesinya terhadap kesenangan pada akhirnya membawa seluruh keluarga Bai pada kehancuran. Bai Yunhui tidak akan membiarkan tragedi yang sama terulang kembali. Karena adiknya ini jelas tidak mau mendengarkan akal sehat, tak ada gunanya lagi bersikap lembut. Detik berikutnya, Bai Yunhui menjitak kepalanya dengan kepalan tangan. Beberapa jitakan lainnya menyusul hingga mata Xiansu dipenuhi air mata. Baru setelah itu, Bai Yunhui akhirnya merasa sedikit lebih lega. Bai Yunhui mengakui bahwa dirinya memang pernah menjadi seorang pengemis. Tapi meski sebagai pengemis, ia tetap mampu bertahan hidup sendiri. Bisakah Xiansu mengatakan hal yang sama? Pernahkah ia mendapatkan seporsi makanan dengan kedua tangannya sendiri? Jika ia dilempar keluar gerbang keluarga Bai sekarang, bisakah ia bertahan hidup sendirian? Dan Xiansu terus menghina pengemis tanpa menyadari bahwa sekte pengemis adalah salah satu dari 9 sekte dan 1 geng yang tersohor. Jika seniman bela diri yang hebat sekalipun tidak akan sembarangan merendahkan pengemis, apa yang memberi hak pada bocah 7 tahun untuk melakukannya? Bai Yunhui berkata dengan serius, dengarkan baik-baik. Entah itu aku yang pernah hidup sebagai pengemis atau dirimu, pewaris keluarga Bai, tak satu pun dari kita yang terlahir lebih unggul dari orang lain. Namun di pertengahan kalimat, ia menyadari bahwa tak ada gunanya menasihati Xiansu di usianya saat ini. Jadi dia hanya melemparkan pedang kayu padanya. Jika kau mengalahkanku, kau boleh meminta apa saja. Aku akan memanggilmu kakak atau bahkan pergi dari keluarga Bai jika itu yang kau inginkan. Namun jika aku menang, kau harus memanggilku kakak mulai sekarang. Tidak mungkin Xiansu menolak kesempatan emas seperti itu. Akan tetapi, orang yang paling bersemangat justru adalah Yan Yan, yang sudah menikmati tontonan ini. Dia bersorak kegirangan. Kalian berdua berjuanglah sebaik mungkin. Siapapun yang menang, aku akan berpihak padanya. Jika Bai Yunhui ingin menghancurkan harga diri bocah yang terobsesi pada kemenangan, cara termudahnya adalah dengan menunjukkan perbedaan kekuatan yang tak tertandingi. Xiansu menggenggam pedang kayunya dan mencemooh. Dia telah berlatih di bawah bimbingan ayah mereka selama 2 tahun penuh. Tidak mungkin dia bisa kalah dari seorang pengemis yang dulunya bertahan hidup dari sisa makanan di jalanan. Maka ia menerima tantangan itu dengan senang hati. Bahkan Xiansu sangat percaya diri hingga ia menawarkan 3 jurus cuma-cuma kepada Bai Yunhui. Bai Yunhui tidak punya alasan untuk menolaknya. Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika memanfaatkannya. Lagi pula, aku memang berencana memberimu pelajaran yang setimpal.
Tepat setelah ia selesai berbicara, sosoknya memudar. Dengan satu langkah cepat yang eksplosif, Bai Yunhui muncul di sebelah Xiansu dan nyaris membuatnya ketakutan setengah mati. Bagi bocah yang lebih muda itu, rasanya seperti bertarung dengan seseorang yang terus-menerus menghilang. Xiansu mundur dengan tergesa-gesa. Menyadari ia bisa benar-benar kalah jika ini terus berlanjut, ia memutuskan untuk menyerang lebih dulu dan menggunakan pedangnya demi membatasi kecepatan Bai Yunhui. Namun yang mengejutkannya, setiap serangannya berhasil ditangkis. Bai Yunhui kemudian membalas dengan tebasan pedang kayu yang cepat ke arah kepala Xiansu. Melawan anak yang baru berlatih selama 2 tahun, menang adalah hal yang sangat mudah baginya. Bai Yunhui bahkan menggodanya, "Bukankah kau bilang akan memberiku 3 jurus? Kenapa kau sudah menyerang? Bangunlah, kita masih punya banyak waktu untuk saling mengakrabkan diri." Xiansu nyaris menangis karena frustrasi dan menuduhnya sebagai pengecut karena menyerang tanpa peringatan. Bai Yunhui membalas ucapannya, "Tanpa peringatan, jika musuh menyergapmu di medan perang yang sesungguhnya, apa kau akan berhenti dan mengeluh bahwa mereka tidak adil?" Xiansu tak bisa menjawab apa-apa. Sejak saat itu, pertarungan menjadi sepenuhnya sepihak. Bahkan setelah Xiansu mempersiapkan dirinya dengan baik, Bai Yunhui tetap mendominasinya dari awal hingga akhir. Sementara itu, Yan Yan sangat menikmati waktunya melihat mereka. Pada akhirnya, dia dengan gembira mengumumkan, "Kak Yunhui menang!" Sebaliknya, Xiansu mendapat benjolan di seluruh kepalanya. Setelah pertarungan itu, tidak ada lagi keraguan tentang siapa yang memegang posisi kakak tertua. Xiansu tidak bisa lagi bersikap seolah dia berada di atas orang lain. Meski begitu, Bai Yunhui menyadari sesuatu yang penting. Bahkan setelah dihajar habis-habisan, Xiansu tidak pernah melepaskan pedangnya. Dia benar-benar putra ayah mereka. Tapi di kehidupan ini, Bai Yunhui berniat membantu memperbaiki kekurangan adiknya sebelum menjadi berbahaya. Jadi dia menyuruh Su untuk berdiri. Begitu dia mendengar suara Bai Yunhui, Su dengan cepat bangkit kembali. Bai Yunhui berkata, "Anak dari keluarga bela diri tidak seharusnya tumbang karena sedikit rasa sakit. Tapi kamu tidak pernah melepaskan pedangmu, bahkan sampai akhir. Bagian itu patut dipuji." Mendengar pujian itu justru membuat Xiansu semakin malu dan emosional, dan air mata terus mengalir di wajahnya. Saat Xiansu masih menolak menjawab, Bai Yunhui mengingatkannya, "Jadi, apa jawabanmu? Karena kamu kalah, bukankah seharusnya kamu menunjukkan rasa hormat dasar kepada kakakmu?" Xiansu hanya bisa bergumam, "Baiklah kakak." Mendengarnya akhirnya mengucapkan itu, Bai Yunhui tersenyum puas. "Bangunlah, hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa dunia luar." Setelah duel tersebut, Bai Yunhui secara diam-diam membawa Yan Yan keluar dari kediaman keluarga Bai melalui lubang kecil di samping tembok. Tentu saja, Xiansu juga ikut diseret, tapi Yan Hui berencana membiarkan mereka berdua merasakan dunia di luar gerbang keluarga. Dilihat dari betapa canggungnya mereka merangkak melewati lubang itu, dia tahu tak satu pun dari mereka pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dia pernah mendengar bahwa kedua anak itu belum pernah keluar rumah selama berbulan-bulan, jadi dia bermaksud membiarkan mereka bersenang-senang. Tapi Yan Yan dengan cepat menunjuk bahwa mereka tidak punya uang. Bai Yunhui hanya menggelengkan kepalanya. Saat Sekte Merah datang ke kediaman Bai kemarin, dia secara diam-diam telah mengambil sedikit uang dari mereka. Sanshu masih merasa khawatir. "Kalau kita menyelinap keluar seperti ini, bukankah kita akan dihukum saat pulang nanti?" Yan Yan di sisi lain sangat bersemangat. "Jangan khawatir kakak kedua, kalau ada yang bikin masalah, aku akan menghajar mereka." Sanshu menepuk bahunya. "Dasar bodoh, kamu itu masih kecil. Kalau ada penculik muncul, kamu pasti yang pertama kali mereka bawa." Itu sudah cukup bagi Bai Yunhui untuk melihat bahwa Sanshu sebenarnya bukanlah anak yang nakal. Setidaknya, dia benar-benar peduli pada adik perempuannya. Tetap saja, tak satu pun dari mereka perlu merasa khawatir. Bai Yunhui telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berkeliaran di jalanan ini sebagai pengemis di kehidupan sebelumnya. Dia tahu persis gang mana yang aman dan tempat mana yang berbahaya. Lagi pula, dia sudah mengatur agar seseorang melindungi mereka. Saat Kak Gu melihat ketiga anak itu mendekat, wajahnya terlihat berkedut. Xiansu menatapnya. "Kakak, jangan bilang ini pengawal yang kau sebutkan itu." Bai Yunhui menangkupkan tinjunya dengan sopan. "Kak Gu, adik kecilmu datang berkunjung lagi." Kak Gu langsung terlihat kelelahan. "Adik kecil, kapan aku setuju untuk bermain denganmu? Pertama, jelaskan kenapa aku harus menjaga 3 anak kecil." Bai Yunhui mengingatkannya dengan tenang. "Kak Gu, apa kau lupa dengan apa yang kau katakan kemarin?" Kak Gu tiba-tiba teringat bahwa setelah Bai Yunhui membantu mengungkap mata-mata itu, dia memang berjanji untuk memperlakukannya seperti saudara.
Dan seorang pria dari dunia persilatan tidak bisa melanggar janjinya begitu saja. Bai Yunhui menyeringai, jadi mana yang terdengar lebih baik? Memanggil anak berusia 8 tahun sebagai kakakmu atau melindungi kami bertiga selama 1 hari? Kak Gu jelas tidak sanggup memanggil seorang anak kecil sebagai kakak, jadi ketiga anak itu mendapatkan pengawal hebat secara gratis. Begitu mereka sampai di pasar, Yan Yan melihat sebuah kios yang menjual buah manisan. Dia menatapnya dengan penuh semangat, dan Bai Yunhui secara alami membelikannya 1 tusuk. Shansu tetap diam hampir sepanjang jalan, tapi saat mereka melewati kios daging panggang, matanya tidak pernah lepas dari makanan itu. Dia benar-benar menelan ludahnya sendiri. Bai Yunhui langsung menyadarinya dan membelikannya setusuk daging panggang. Kamu mungkin lebih suka daging daripada makanan manis, benar kan? Kamu terus menatapnya sedari tadi. Cepat makanlah. Berhenti berpura-pura tidak menginginkannya. Shansu langsung mengambil gigitan besar. Rasa yang kaya memenuhi mulutnya. Dan yang mengejutkan, itu adalah jajanan jalanan paling lezat yang pernah dia rasakan. Kak Gu juga ternyata menjadi pengawal yang sangat bertanggung jawab, menjaga Yan Yan tetap aman sepanjang waktu. Saat Bai Yunhui melihatnya menghabiskan beberapa tusuk manisan buah, dia memperingatkan, jangan makan terlalu banyak atau gigimu akan sakit nanti. Menyaksikan pemandangan itu, Bai Yunhui tiba-tiba merasa emosional. Hal seperti ini tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, begitu anak-anak kembali ke rumah, Bai Wuliang memberi mereka omelan yang serius. Meski begitu, baik Shansu maupun Yan Yan tidak menyesal menyelinap keluar bersama Bai Yunhui. Yan Yan kemudian menulis di buku hariannya bahwa Kak Yunhui mengambil semua kesalahan dan mengajukan diri untuk dihukum sendirian. Tepat ketika Yan Yan secara diam-diam merayakan kebebasannya dari hukuman, Shansu tiba-tiba berdiri dan mengatakan dia akan dihukum bersama kakaknya. Hukuman itu sangat menyakitkan. Namun bagi ketiga anak itu, hari itu tetap menjadi salah satu hari paling membahagiakan yang pernah mereka lalui bersama. Malam itu saat semua orang tidak menyadarinya, Yunhui diam-diam menyelinap keluar dari kediaman itu lagi. Dan sekali lagi, dia langsung pergi menemui Kak Gu. Pria itu hampir gemetar saat melihatnya. Kenapa kau kembali lagi, dasar bocah nakal? Namun kali ini, Bai Yunhui tidak berniat untuk bermain. Kak Gu menyuruhnya berhenti membuang waktu dan mengatakan apa yang dia inginkan. Ekspresi Bai Yunhui berubah menjadi serius. Kak Gu, aku ingin mendiskusikan sebuah kesepakatan bisnis. Kata bisnis segera menarik perhatian Kak Gu. Kesepakatan macam apa yang mungkin ditawarkan oleh anak berusia 8 tahun padanya? Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Yunhui, ekspresinya berubah total. Kau tahu di mana geng ular hijau menyembunyikan perak? Nak, jangan bercanda denganku tentang hal seperti itu. Bai Yunhui dengan cepat menyuruhnya untuk merendahkan suaranya. Bagaimana jika ada orang yang mendengarmu? Itu hanya membuat Kak Gu semakin penasaran bagaimana anak itu tahu rahasia seperti itu. Bai Yunhui sekali lagi mengklaim bahwa dia mendengar rumor itu saat mengemis di jalanan, lalu bertanya langsung, jadi apakah kau tertarik? Kak Gu tidak langsung setuju. Jika kesempatan ini benar-benar sebagus itu, mengapa datang padaku? Kau bisa menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri dan mendapatkan lebih banyak uang. Bai Yunhui dengan tenang menjawab bahwa dia mempercayai karakter Kak Gu. Kak Gu terdiam sejenak. Mungkin ini pertama kalinya ada yang memuji karakternya. Namun itu bukan satu-satunya alasan kedatangan Bai Yunhui. Dia tiba-tiba menambahkan, aku juga mendengar rumor tertentu tentangmu. Putra ke-6 dari pemimpin Sekte Merah belum juga mengambil istri sah, tetapi dia sudah membawa selir ke rumahnya. Ekspresi Kak Gu langsung menjadi suram. Suasana di sekitar mereka menjadi tegang. Bocah, aku ini bukan orang suci. Hati-hati, jangan sampai kau memancing amarahku. Kesabaranku ada batasnya. Yunhui sudah tahu Kak Gu tidak akan benar-benar melukainya, jadi dia berkata dengan tenang, jangan marah dulu, dengarkan aku. Aku mungkin bisa menyelesaikan masalahmu. Aku bisa membantumu menjadikannya istri sahmu. Bai Yunhui menatap langsung ke arahnya. Tidakkah kau ingin wanita yang benar-benar kau cintai menikahimu secara terbuka dan pantas? Bai Yunhui ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, bencana berdarah yang menimpa Sekte Merah dimulai karena wanita ini. Kak Gu sangat mencintainya, tetapi pemimpin Sekte Merah tidak akan pernah menerima mantan wanita penghibur sebagai istri sah putranya. Untuk memperkuat faksi, dia menginginkan menantu perempuan dari keluarga dengan status yang setara. Di kehidupan sebelumnya, pemimpin Sekte Merah akhirnya membunuh selir yang selalu menyebabkan banyak masalah baginya. Namun, semua orang meremehkan satu hal. Kak Gu mencintai wanita itu lebih dari nyawanya sendiri. Setelah kehilangan orang yang paling dicintainya, Kak Gu benar-benar hancur, dan hubungan antara dia dan ayahnya hancur berantakan. Pada akhirnya, konflik internal berdarah melanda Sekte Merah yang pernah menguasai Kabupaten Agon. Namun saat ini, Bai Yunhui masih terlalu muda untuk menangani semuanya sendiri.
Sampai tubuhnya benar-benar dewasa, dia membutuhkan sekutu yang bisa diandalkan. Karena Kak Gu sangat mencintai wanita itu, Bai Yonghui bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menariknya ke pihaknya. Kak Gu terdiam lama sebelum akhirnya bertanya, "Adik kecil, apa kau benar-benar punya cara untuk membantuku menikahinya?" Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Jika dia saja tidak bisa mewujudkannya, apa yang bisa dilakukan oleh anak berusia 8 tahun? Bai Yonghui dengan tenang menjawab, sebenarnya itu tidak sesulit itu. Jika posisimu cukup tinggi di Sekte Merah, siapa yang masih berani mempertanyakan latar belakang istrimu? Dan geng ular hijau bukan hanya menyembunyikan perak di markas rahasia itu. Mereka juga menyelundupkan bahan peledak beracun dan berencana memberikan pukulan mematikan pada Sekte Merah. Ekspresi Kak Gu berubah saat mendengar hal itu. Ini bukan lagi masalah kecil. Kelangsungan hidup seluruh Sekte Merah bisa menjadi taruhannya. Yonghui melanjutkan, jika kau menghentikan mereka sebelum bertindak, bukankah pencapaian itu sudah lebih dari cukup? Tangan Kak Gu mulai sedikit gemetar. Lagi pula, informasi tentang geng ular hijau yang diberikan Bai Yonghui sebelumnya benar-benar akurat, dan para pengemis terkenal karena mengumpulkan rumor dari jalanan. Bila dipikirkan seperti itu, ada kemungkinan besar bocah itu mengatakan kebenaran lagi. Pada akhirnya, Kak Gu memutuskan untuk mempercayainya sekali lagi. Bai Yonghui sudah menduganya. Dihadapkan dengan kesempatan seperti ini, hampir tidak ada alasan bagi Kak Gu untuk menolak. Larut malam itu, keduanya diam-diam tiba di markas rahasia geng ular hijau. Kak Gu hampir tertawa saat melihat para penjaganya. Mereka berpura-pura menjadi anggota sekte pengemis, tetapi penyamaran mereka penuh dengan celah yang jelas. Bai Yanhui berencana berpisah dengan Kak Gu dan mengatasi orang-orang itu secara terpisah. Dia dengan santai memungut beberapa batu kecil dari tanah, lalu dia tersenyum. Kak Gu, terkadang kekuatan bukanlah segalanya. Kau juga harus menggunakan otakmu. Di dalam markas, anggota geng ular hijau sudah setengah tertidur. Namun tepat saat mereka bersiap untuk istirahat, sosok kecil tiba-tiba muncul di depan mereka. Bai Yonghui telah menyamar sebagai pengemis muda. Orang-orang itu menatapnya kebingungan, tak mengerti bagaimana anak ini bisa masuk. Bocah, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ini bukan tempat untuk mengemis. Nyahlah, Bai Yonghui tersenyum polos. Ayolah, jangan kasar begitu. Kita semua pengemis di sini kan? Lagi pula aku dengar ada pengemis aneh yang tinggal di sini, tapi tidak pernah keluar untuk mengemis. Apa kalian terlalu lapar untuk bergerak? Aku membawakan makanan untuk kalian, Paman. Begitu melihat sisa makanan menyedihkan yang dibawanya, orang-orang itu langsung mengaku tidak lapar. Mereka menyuruhnya segera pergi. Bai Yonghui hanya memiringkan kepalanya. Aneh sekali, aku belum pernah melihat pengemis yang menolak makanan gratis sebelumnya. Apa paman-paman ini benar-benar pengemis? Pertanyaan tunggal itu langsung membuat orang-orang itu tegang. Apakah identitas asli mereka telah terbongkar? Salah satu dari mereka berniat membunuhnya. Namun, kematian di dalam markas bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Jadi mereka memutuskan akan lebih aman jika sekedar membuang anak itu keluar. Sementara itu, Bai Yonghui sudah menilai kekuatan mereka dari napas dan hawa kehadiran mereka. Mereka kurang lebih adalah seniman bela diri tingkat 2. Dan dengan hampir tidak ada tenaga dalam di tubuhnya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung. Jadi dia tiba-tiba berpura-pura kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Makanan di tangannya melayang langsung ke arah orang-orang itu. Satu mangkuk mendarat tepat di kepala pemimpin mereka. Bai Yonghui buru-buru memasang ekspresi ketakutan. Maaf, aku tidak sengaja terpleset. Namun, saat lawannya lengah, tatapan Bai Yonghui berubah dingin. Dia belum bisa menandingi tenaga dalam mereka, tetapi teknik dari kehidupan sebelumnya bisa menutupi kelemahan itu. Kakinya dengan cepat bergeser belasan kali, menyesuaikan jarak dan keseimbangannya. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya menyentak ke posisi menyerang. Dia menggunakan gerak kaki dan teknik untuk mengimbangi kekurangannya dalam tenaga dalam. Sekarang, orang bodoh pun tahu bahwa pengemis kecil ini datang untuk mencari masalah. Namun, pada saat mereka menyadarinya, serangan Bai Yonghui sudah menghantam rahang salah seorang dari mereka. Kekuatannya memutar rahang orang itu ke samping dan merontokkan beberapa gigi depannya. Dua orang lainnya membeku karena terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana pemimpin mereka baru saja dijatuhkan oleh anak berusia 8 tahun. Bai Yonghui mencibir. Tidakkah kalian pernah mendengar aturan lama dunia persilatan? Jangan pernah meremehkan wanita, orang tua, ataupun anak-anak. Karena saat kamu menilai seseorang dari penampilannya, kamu bisa kehilangan gigimu. Dua orang lainnya langsung menghunus senjata mereka. Dasar bocah keparat, mampus kau. Tepat ketika kedua pria itu hendak menyerang Bai Yonghui, sepasang tangan besar tiba-tiba mencengkeram kepala mereka dari belakang. Tutup mulut kalian. Kalian berdua terlalu berisik.
Kak Gu menegangkan lengannya dan membenturkan kepala mereka satu sama lain. Hanya dengan satu benturan brutal, kedua pria itu langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Bai Yunhui tertawa terbahak-bahak. Kak Gu memang sangat mengesankan. Suara tulang yang saling berbenturan itu sungguh sangat memuaskan. Sesuai dugaanku tentangmu, Kak Gu, kejam dan persis seperti yang kuharapkan dari seniman bela diri aliran sesat. Namun Kak Gu juga tak kalah terkejut. Anggota geng ular hijau ini sudah menjadi seniman bela diri kelas 2, namun salah satu dari mereka dijatuhkan hampir seketika oleh anak berusia 8 tahun. Yang lebih meresahkan adalah aura yang dipancarkan Bai Yunhui sesaat tadi. Sama sekali tidak terasa seperti kehadiran seorang anak kecil. Rasanya seperti niat membunuh dari seorang ahli bela diri veteran. Sebenarnya siapa anak ini? Setelah membereskan anggota geng ular hijau, keduanya akhirnya menemukan perak yang tersembunyi di dalam markas rahasia, dan jumlahnya jauh lebih besar dari dugaan mereka. Kak Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Kau benar-benar hebat, nak. Kau masih sangat muda, tapi sudah bisa menumbangkan seniman bela diri kelas 2. Pantas saja keluarga Bai mengadopsimu. Bakatmu benar-benar luar biasa. Bai Yunhui menyuruhnya menyimpan pujian itu. Prioritas mereka adalah mencari cara untuk memindahkan semuanya dari tempat persembunyian ini. Dia kemudian membuka salah satu peti di dekatnya. Peti itu penuh dengan batangan perak, jauh lebih banyak dari yang dibayangkan Kak Gu. Bahkan jika mereka membaginya rata, bagiannya akan tetap sangat besar. Namun kalimat Bai Yunhui selanjutnya langsung menghancurkan impian itu. Kak Gu, kau boleh menyimpan semua bom racunnya. Aku akan mengambil peratnya. Kak Gu pun langsung protes. Bagaimana bisa itu adil? Kau bilang kita akan membagi semuanya 50-50. Bai Yunhui menjawab dengan wajah datar. Tepat sekali. Aku dapat peratnya, kau dapat bom racunnya. Masing-masing satu bagian. Apa kau keberatan? Baru saat itulah Kak Gu sadar bahwa bocah nakal ini mungkin sudah memperhitungkan semuanya dari awal. Tentu saja, dengan kekuatannya, Kak Gu bisa saja membunuh Bai Yunhui dan mengambil semuanya. Tapi Bai Yunhui sengaja menggunakan momen ini untuk mencari tahu apakah pria itu benar-benar bisa dipercaya. Jadi dia tiba-tiba berkata, Kak Gu, kau bisa membunuhku di sini dan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Bagi seniman bela diri kelas 1 sepertimu, membunuh bocah 8 tahun sangatlah mudah. Dan bahkan jika aku menghilang malam ini, keluarga Bai mungkin tidak akan mencurigaimu dalam waktu dekat. Aku baru berada di sana selama beberapa hari. Mereka mungkin hanya mengira aku kabur lagi. Kak Gu semakin terkejut dengan setiap kata-katanya. Bai Yunhui benar. Ini benar-benar kesempatan sempurna untuk membunuhnya nyaris tanpa konsekuensi langsung. Bai Yunhui bertanya dengan tenang. Jadi Kak Gu, apa yang akan kau lakukan? Ruangan itu seketika diliputi keheningan yang mencekam. Semakin Kak Gu menatap anak ini, dia terlihat semakin aneh. Bai Yunhui bersikap seolah tidak ada aturan di dunia ini yang benar-benar bisa menahannya. Bahkan saat membahas kematiannya sendiri, dia tetap tenang dengan cara yang meresahkan. Itu adalah jenis sikap yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah bertahun-tahun hidup di ujung tanduk. Kak Gu menjadi semakin yakin bahwa anak ini sama sekali bukan anak biasa. Sesaat kemudian, dia menepis pikiran itu sepenuhnya. Sebenarnya, sejak awal dia tidak pernah berniat membunuh Bai Yunhui. Dan terlepas dari penampilannya yang masih muda, perilaku anak ini terlalu dewasa untuk usianya. Malah dia bersikap layaknya seorang pendekar pedang pengembara yang telah selamat dari pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kak Gu menghela napas pasrah. Dia tak percaya pria yang telah menghabiskan bertahun-tahun di dunia persilatan sedang disetir oleh bocah berusia 8 tahun. Cukup omong kosongnya. Perak itu milikmu. Aku mungkin menempuh jalan yang sesat, tapi aku tidak serendah itu untuk membunuh anak kecil demi uang. Lagi pula, jika aku membunuh bocah nakal yang terus mengikutiku dan memanggilku Kak Gu, aku mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Pada akhirnya, Kak Gu hanya mengambil bom racun itu. Bai Yunhui akhirnya memastikan bahwa meskipun pria itu berasal dari aliran sesat, hatinya sama sekali tidak sekejam yang dikatakan orang-orang. Mengingat bagaimana Kak Gu pernah mempertaruhkan segalanya demi wanita yang dicintainya, Bai Yunhui menjadi semakin yakin bahwa ada kesetiaan tulus di balik penampilannya yang kasar itu. Latar belakang dan posisi mereka benar-benar berbeda. Namun dalam hal-hal tertentu, keduanya secara mengejutkan sangat mirip. Saat Kak Gu menyadari Bai Yunhui berdiri diam di sana, dia baru saja hendak bertanya apa yang dipikirkan anak itu. Namun detik berikutnya, Bai Yunhui tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Kak Gu. Kak Gu, sungguh aku semakin menyukaimu. Keesokan paginya, Bai Wuliang benar-benar tercengang saat melihat tumpukan besar perak yang diletakkan di hadapannya. Dia segera menuntut untuk tahu dari mana Bai Yunhui mendapatkan uang sebanyak itu.
Bai Yunhui menjawab dengan tenang, aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Bai Wuliang jelas tidak mempercayai sepatah kata pun dari itu. Bagaimana mungkin anak berusia 8 tahun bisa menghasilkan perak sebanyak ini sendirian? Sementara itu, kepala pelayan tua itu hampir gemetar karena kegirangan. Tuan muda, bisakah kita benar-benar membelanjakan uang ini? Dengan perak sebanyak ini, kita akhirnya bisa memperbaiki atap yang bocor dan melunasi utang kita di toko obat. Bai Wuliang segera menghentikannya. Kepala pelayan, tenanglah. Tidakkah kau lihat aku masih menanyakan dari mana asal uang ini? Sebelum aku tahu cerita lengkapnya, tak satu pun koin boleh disentuh. Dia kemudian menatap Bai Yunhui dengan serius. Katakan yang sebenarnya. Kau tidak melibatkan dirimu dalam sesuatu yang berbahaya lagi, kan? Bai Yunhui hanya mengangkat bahu. Bahaya apa? Aku berdiri di sini baik-baik saja. Lagi pula, Kak Gu dan aku mendapatkan uang ini bersama-sama. Bai Yunhui lalu menjelaskan semua yang terjadi pada malam sebelumnya dari awal hingga akhir. Akhirnya, dia berkata dengan serius, ini adalah kekayaan yang didapatkan geng ular hijau dari hasil kejahatan. Merebutnya kembali dan menggunakannya untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya adalah apa yang kuanggap sebagai keadilan sejati. Ayah, kau memberiku rumah. Aku ingin membalas kebaikan itu, jadi tolong terimalah uang ini. Bai Wuliang jelas ragu-ragu setelah mendengar semuanya. Setelah hening sejenak dia berkata, biasanya aku harus menghukummu dengan berat karena nekat masuk ke persembunyian musuh. Tapi kau tidak seperti anak biasa. Bakat dan penilaianmu jauh melampaui usiamu. Jika aku membatasimu hanya karena kau masih muda, aku malah akan menghambatmu. Jadi mulai sekarang, aku tidak akan menghentikanmu untuk melakukan hal-hal yang kau yakini perlu dilakukan. Tapi kau harus menjanjikan satu hal padaku. Apapun yang terjadi, jangan pernah tempatkan dirimu dalam situasi yang benar-benar mengancam nyawamu. Kata-kata ayahnya sangat menyentuh hati Bai Yunhui. Baik di kehidupannya yang sebelumnya maupun yang ini, Bai Wuliang selalu memperlakukannya seperti anak kandung dan dengan tulus mengkhawatirkan keselamatannya. Ayahnya kemudian bertindak lebih jauh dengan menyerahkan kendali atas setengah dari perak tersebut kepada Bai Yunhui. Bai Yunhui benar-benar terkejut. Dia tak menyangka ayahnya akan mempercayakan harta yang begitu besar pada anak berusia 8 tahun. Meski begitu, hal ini sangat menguntungkannya. Dia akhirnya memiliki modal awal yang nyata miliknya sendiri. Jika dia menginvestasikannya dengan bijak dan terus meningkatkan nilainya, dia bisa segera mulai mempersiapkan masa depan keluarga Bai. Sore itu, Yan Yan datang mencarinya dan menemukan Bai Yunhui sedang duduk di meja sambil menulis sesuatu. Dia mendekat dengan penuh rasa penasaran. Kakak sedang menulis apa? Bai Yunhui langsung memberikan lembaran-lembaran itu padanya, tapi Yan Yan masih terlalu kecil untuk memahami sebagian besar kata-katanya. Jadi dia menjelaskan, aku sedang menulis novel. Pada dasarnya ini tentang mengubah hal-hal menarik menjadi sebuah cerita. Yan Yan belum bisa membaca banyak hal, tapi dia tahu apa itu novel. Lagi pula, ibu mereka sangat suka membacanya. Dan Bai Yunhui sebenarnya menulis cerita ini dengan memikirkan ibunya. Alih-alih pertarungan bela diri, ini adalah kisah tentang dunia persilatan. Dia menciptakan kisah romansa yang khusus ditujukan untuk pembaca wanita. Ibunya cantik, tapi dia sering sakit-sakitan sejak lahir, dan kamarnya selalu dipenuhi dengan kendi-kendi obat. Karena kesehatannya yang buruk, membaca novel menjadi salah satu hobi favoritnya. Sejak kembali ke masa lalu, Bai Yunhui juga selalu memikirkan cara untuk menyembuhkannya secara total. Tak lama kemudian, dia tiba di kamar ibunya dengan membawa naskah tersebut. Dia tampak sedikit terkejut melihat putra angkat barunya datang mengunjunginya sendirian. Yunhui, ada apa kau kesini hari ini? Bai Yunhui tersenyum. Tidak ada yang khusus. Aku cuma ingin menghabiskan waktu mengobrol dengan ibu. Namun begitu dia masuk, bau obat yang menyengat langsung memenuhi hidungnya. Seluruh ruangan masih menyisakan aroma pahit yang tertinggal dari pengobatan bertahun-tahun. Di kehidupannya sebelumnya, ibunya selalu menderita penyakit kronis karena tubuhnya yang lemah secara alami. Sebanyak apapun obat yang diminumnya, kondisinya tidak pernah benar-benar membaik. Dan dia akhirnya meninggal di usia muda. Bai Wuliang telah melakukan segala cara untuk menyelamatkannya, menguras harta keluarga dan menanggung utang besar demi membayar biaya pengobatannya. Tapi utang itu terus bertambah, dan ibunya tetap saja meninggal dunia. Ayahnya kemudian jatuh sakit karena kesedihannya mendalam, dan hal itu menjadi salah satu titik balik utama yang pada akhirnya membuat Xiansu tersesat ke jalan yang salah. Jadi, jika Bai Yunhui ingin menyelamatkan keluarga Bai, menyembuhkan ibunya adalah prioritas utama. Tapi obat langka dan tabib yang hebat akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Perak yang diambilnya dari geng ular hijau memang cukup banyak, tapi itu masih belum cukup. Dia butuh sebuah bisnis yang bisa menghasilkan pendapatan tetap. Jadi dia bertanya, Ibu, aku dengar dari Yan Yan kalau ibu suka membaca novel. Aku baru saja menulis novel sendiri. Sebagian besar berasal dari cerita yang kudengar di jalanan.
Maukah ibu membacanya untukku? Ibunya tidak memandangnya sebelah mata karena usianya. Malah dia tersenyum. Kau sudah menulis novel di usiamu yang sekarang. Kau jauh lebih mengesankan daripada kedua anakku yang lain. Dia kemudian membuka naskah itu dan mulai membaca. Tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar terhanyut dalam cerita itu dan berhenti bicara sama sekali. Lama setelah itu, dia akhirnya menutup lembaran tersebut dan menghela napas. Ibu jadi sangat asyik sampai benar-benar lupa waktu. Ibu belum pernah membaca cerita seperti ini sebelumnya. Di mana kau mendengar cerita semacam ini? Yun Hui tertawa. Aku hanya menggabungkan hal-hal yang pernah aku lihat dan dengar, lalu merangkainya jadi cerita. Sebenarnya, sebelum reinkarnasi, Bai Yun Hui adalah seorang pendekar pedang pengembara. Tapi di luar ilmu bela diri, membaca novel adalah salah satu dari sedikit hiburannya. Dia telah membaca tak terhitung jumlahnya kisah petualangan, cerita aksi, dan novel di mana keadilan pada akhirnya mengalahkan kejahatan. Beberapa novel favoritnya bahkan sudah dibaca ulang hingga puluhan kali. Dan sekarang, mahakarya yang baru akan muncul 15 tahun ke depan sudah tersimpan utuh di dalam ingatannya. Bai Yun Hui kemudian bertanya, Ibu, menurut Ibu apakah orang-orang akan benar-benar rela membayar demi membaca ini? Ibunya langsung mengerti apa yang dia rencanakan. Melihat reaksinya, Bai Yun Hui tersenyum. Kalau begitu, tolong bantu aku mengirimkan surat ke toko buku Baishi di Nanchang. Setengah bulan kemudian, seorang wanita tiba-tiba muncul di luar kediaman Baishi. Menatap kediaman itu, dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Jadi ini kediaman Baishi. Ternyata jauh lebih mengesankan dari yang kuduga. Dia menarik napas panjang, tak sabar ingin segera bertemu dengan orang yang menulis novel itu. Sambil berdiri di luar gerbang, dia berteriak, "Apakah penulisnya ada di sini?" Begitu aku menerima suratmu, aku langsung datang dari toko buku Baishi di Nanchang. Kau memanggilku jauh-jauh ke sini. Jadi kenapa kau tidak menampakkan diri? Keluarlah dan temui aku. Suaranya terdengar sangat lantang hingga hampir semua orang dalam kediaman bisa mendengarnya, tepat ketika dia hendak berteriak lagi. Pengurus tua bergegas menghampiri, tapi setelah mendengar kata-katanya, dia tampak sangat kebingungan. Penulis apa? Sebenarnya apa yang Nona bicarakan? Pada saat itu, dua kepala kecil tiba-tiba muncul di atas atap. Itu adalah Bai Yun Hui dan Xian Su. Begitu Xian Su melihat keributan di gerbang, dia langsung tahu kakaknya pasti terlibat. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kak, bagaimana bisa kau selalu bikin masalah dimanapun kau berada? Sekarang orang-orang bahkan datang langsung ke rumah kita untuk mencarimu. Sejak kau tiba di sini, kau sudah memperdaya Kak Gu, menyembunyikan ilmu bela dirimu, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan anak normal. Dari mana sebenarnya kau belajar semua ini? Beberapa hari yang lalu, kau bahkan membawa pulang ribuan tael perak dari geng ular hijau. Bai Yun Hui dengan cepat mengoreksinya. Itu bukan mencuri. Aku cuma mengambil kembali uang kotor mereka dan menggunakannya untuk hal yang lebih baik. Xian Su melanjutkan. Dan sekarang kau bahkan bisa menulis novel. Kak, sebenarnya siapa kau ini? Jangan bilang kau ini semacam monster tua yang terlahir kembali dan cuma berpura-pura jadi anak kecil. Bai Yun Hui hanya tersentak kaget mendengarnya. Bagaimana anak ini bisa menebak begitu dekat dengan kebenarannya? Dia buru-buru tertawa untuk menutupinya. Jangan berhayal yang tidak-tidak. Bahkan jika menghitung kehidupanku sebelumnya, umurku masih jauh dari kata pantas untuk disebut monster tua. Namun, Bai Yun Hui bisa mengerti mengapa Xian Su mulai berpikir seperti ini. Sejujurnya, Xian Su pada awalnya sangat membenci kakak angkat yang tiba-tiba muncul ini. Ayah mereka sudah memilikinya, jadi dia tidak mengerti mengapa Bai Wuliang harus mengadopsi anak lagi. Xian Su takut kakak barunya ini akan merampas semua perhatian, harapan, dan kasih sayang yang selama ini menjadi miliknya. Dia yakin bahwa begitu Bai Yun Hui menjadi bagian dari keluarga, tidak akan ada tempat lagi untuknya. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari betapa salahnya dirinya. Setiap kali latihan harian berakhir, semua orang biasanya sudah kelelahan. Yang mereka inginkan hanyalah kembali ke kamar dan beristirahat. Namun suatu hari, Xian Su tiba-tiba mendengar suara tajam pedang yang membelah udara. Saat menoleh, dia melihat kakak angkatnya masih berlatih sendirian di halaman latihan. Bai Yun Hui tidak sekedar berlatih dengan sungguh-sungguh. Kantung pasir yang berat bahkan terikat di pergelangan tangannya. Xian Su tidak percaya bahwa dia masih bisa berlatih dengan beban seberat itu. Awalnya dia mengira Bai Yun Hui pada akhirnya akan berhenti dan pergi tidur. Namun ketika pagi akhirnya tiba, Xian Su tertegun mendapati kakaknya telah berlatih semalaman suntuk. Fokus di mata Bai Yun Hui adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di pagi yang lain, Xian Su melihat Bai Yun Hui memegang pedang suguhan dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Tepat pada saat itu, Bai Yun Hui tiba-tiba membuka matanya. Pedangnya menebas ke bawah dengan keras.
Bilahnya mengalir bagaikan naga yang mengembara, gerakannya ganas dan tanpa celah. Bai Yunhui sudah sehebat ini, namun dia masih berlatih lebih keras dari siapapun. Tekad itu benar-benar mengejutkan Xiansu. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti mengapa ayah mereka mengadopsi Bai Yunhui. Bakatnya benar-benar mengerikan. Bahkan 3 pedang pembelah langit milik keluarga Bai terlihat hampir identik dengan teknik ayah mereka, yang berarti Bai Yunhui telah membawanya mendekati kesempurnaan. Dengan tubuh bersimbah peluh, Bai Yunhui akhirnya menyadari keberadaan Xiansu yang berdiri di dekatnya. Dia melonggarkan kantung pasir di pergelangan tangannya dan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari putra ayah, kau sudah ada di sini untuk berlatih sepagi ini. Boleh juga. Mau kakak bantu kau berlatih? Xiansu tampak tertegun sejenak. Namun setelah ragu-ragu sesaat, dia mengulurkan tangan dan menyambut tangan Yunhui. Kakak, ajari aku cara menggunakan pedang. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Bai Yunhui, karena hal seperti ini belum pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Xiansu bahkan berkata dengan serius, aku benar-benar ingin memamerkannya pada semua orang sekarang. Aku ingin mereka semua tahu bahwa aku punya kakak laki-laki yang tampan dan bisa diandalkan. Bai Yunhui hampir tertawa. Bocah bodoh ini secara mengejutkan menjadi sangat terbiasa memanggilnya kakak. Xiansu benar-benar telah banyak berubah di kehidupan ini. Di kehidupan sebelumnya, bocah nakal ini tidak pernah sudi memanggilnya kakak, dan bahkan bertingkah seolah dialah yang seharusnya menjadi sang kakak. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah benar-benar memperlakukan Bai Yunhui sebagai orang asing. Bai Yunhui mengusap kepalanya dengan lembut. Kalau kakak sudah menghasilkan banyak uang, kakak akan membelikanmu makanan yang lebih enak. Lain kali, kita akan menyelinap keluar dan bersenang-senang lagi. Bahkan Bai Yunhui sendiri tidak tahu pasti kapan Xiansu menjadi semenggemaskan ini. Dan menilai dari ekspresinya, Xiansu sepertinya juga menikmati saat kepalanya diusap. Sementara itu, seseorang sedang mati-matian mencari Bai Yunhui setelah dia selesai menulis novelnya. Toko buku Baisi di Nanchang menerima naskah sekaligus surat dari kediaman keluarga Bai. Wanita yang kini telah tiba itu bernama Chu Longye. Dia memperkenalkan dirinya dengan sopan. Tolong maafkan saya karena berkunjung begitu mendadak. Sejujurnya, Chu Longye masih sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa naskah sedewasa itu ditulis oleh seorang anak berusia 8 tahun. Dia berkata, dilihat dari tulisan tanganmu saja, aku mengira penulisnya adalah seorang ahli kaligrafi berusia sekitar 40 tahun. Sepertinya penilaianku meleset kali ini. Bai Yunhui diam-diam merasa kagum. Insting wanita itu sangat akurat hingga terasa mengerikan. Jika dia memasukkan usia dari kehidupan sebelumnya, tebakan wanita itu nyaris sepenuhnya benar. Chu Longye segera mengutarakan intinya. Saat berbisnis, saya tidak peduli dengan usia atau jenis kelamin. Tuan muda, Anda tidak mengirimkan novel ini hanya karena ingin saya membacanya, bukan? Jika Anda memanggil saya jauh-jauh ke sini, Anda pasti memiliki rencana lain di benak Anda. Karena dia berbicara begitu belak-belakan, Bai Yunhui tidak melihat alasan untuk terus berbasa-basi. Alasanku sederhana. Aku ingin menjual novel ini melalui toko buku Baisi. Chu Longye sudah menduga jawaban itu, tetapi dia tidak merasa optimis. Tidak peduli seberapa menghibur ceritanya, hiburan semata tidak menjamin angka penjualan. Dia menjelaskan, saya berterima kasih karena Anda menghubungi toko buku kami, tetapi ada masalah yang nyata. Cerita seperti ini biasanya dibawakan secara lisan oleh pendongeng di kedai teh. Tidak peduli seberapa menarik sebuah novel, sangat sedikit orang yang bersedia mengeluarkan uang untuk memiliki salinannya. Bai Yunhui tetap sangat percaya diri. Buku ini akan menjadi sangat laris. Di masa depan, orang-orang akan rela membayar hanya untuk membaca bagian selanjutnya sebelum orang lain, dan itulah yang sebenarnya terjadi. Begitu novel itu mulai dijual, kabarnya menyebar bagaikan api liar dan menyebabkan sensasi yang luar biasa. Semakin banyak pembaca yang rela membayar untuk salinan mereka sendiri, alih-alih menunggu pendongeng kedai teh membacakan ceritanya dengan lantang. Chu Longye tidak menyangka Bai Yunhui akan sepercaya diri ini pada karyanya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda benar-benar yakin bisa terus menulis cerita yang begitu membuat ketagihan, hingga para pembaca tidak bisa berhenti membacanya? Bai Yunhui tetap sepenuhnya tenang. Kau sudah membaca satu, bukan? Aku memiliki setidaknya 100 cerita lagi dengan kualitas seperti ini di kepalaku, dan setiap cerita sama bagusnya dengan yang satu ini. Jawaban itu membuat Chu Longye terpaku. Anda sungguh memiliki lebih dari 100 novel seperti ini di kepala Anda? Saat dia menatap Bai Yunhui lagi, matanya nyaris berbinar dengan kilauan emas. Dia menggenggam tangannya dengan penuh semangat. Tuan muda, tolong bekerja samalah dengan toko buku Baiksi untuk jangka panjang. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda.
Sejujurnya, sejak saya membaca naskah Anda, saya punya firasat bahwa buku ini bisa menghasilkan banyak uang. Saya berasal dari keluarga pedagang, dan insting saya terhadap peluang yang menguntungkan tidak pernah mengecewakan saya. Saya tidak percaya keluarga Bai menyembunyikan seseorang seperti Anda. Melihat wanita itu menjadi semakin bersemangat setiap detiknya, Bai Yunhui buru-buru berkata, "Bisakah kau melepaskan tanganku dulu?" Chu Longye melepaskannya dengan enggan. "Maaf, saya terlalu bersemangat dan kehilangan kendali sesaat." Namun Bai Yunhui sudah tahu bahwa memang seperti itulah sifat Chu Longye. Saat ini, grup perdagangan Baixi masih tidak lebih dari sebuah toko buku tua yang kecil dan tidak mencolok. Namun dalam 10 tahun, toko itu akan berkembang pesat menjadi grup pedagang raksasa yang dikenal di seluruh negeri. Dan orang yang akan memimpin kebangkitan itu adalah Chu Longye sendiri. Rumor mengatakan dia memiliki insting luar biasa terhadap uang, dan kini Bai Yunhui mengerti alasannya. Bertemu langsung dengan calon raksasa bisnis ini membuatnya semakin yakin bahwa dia telah memilih mitra yang tepat. Lagi pula, novel-novel terlaris dari kehidupan sebelumnya telah menghasilkan keuntungan yang sangat fantastis. Bahkan, Chu Longye datang sendiri ke kediaman Bai karena ingin melihat orang seperti apa yang bisa menulis kisah sehebat itu. Mengetahui bahwa penulisnya baru berusia 8 tahun jauh di luar dugaannya, tapi itu justru membuatnya tampak semakin luar biasa. Lagi pula, sebagian besar cerita populer masih disebarkan oleh pendongeng di kedai teh. Namun dia yakin Bai Yunhui mungkin akan mematahkan tradisi itu sepenuhnya dan merombak seluruh pasar fiksi. Maka Chu Longye langsung mengajukan tawarannya. "Tuan muda, berikan hak eksklusif novelmu kepada toko buku Baixi. Aku akan memberimu 40% dari keuntungannya." Tawaran itu sudah sangat murah hati, tapi Bai Yunhui punya ide lain. "Bagaimana kalau begini? Setiap cetakan baru akan diperlakukan sebagai edisi terpisah. Dan untuk setiap edisi, aku akan menandatangani langsung tepat 10 eksemplar dan hanya menjualnya kepada 10 pembeli pertama. Seiring dengan meningkatnya reputasiku, edisi terbatas bertanda tangan itu akan menjadi semakin berharga." Mata Chu Longye langsung berbinar. Dia sudah memikirkan cara mengemas 10 salinan bertanda tangan itu dengan lebih elegan dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Saat itu juga, Bai Yunhui menarik sebuah peti berat dari bawah meja. Dengan santai dia bertanya, "Apa pendapatmu kalau aku menginvestasikan lagi 4.000 tael perak ke toko buku Baixi?" Mata Chu Longye seketika terbelalak. Benarkah ada 4.000 tael di dalamnya? Begitu dia memastikannya, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan menarik Bai Yunhui ke dalam pelukan erat. "Kau benar-benar penyelamatku. Di mana saja kau bersembunyi selama ini?" Dengan semangat dia mencubit kedua pipi anak itu. "Mulai sekarang, kakak perempuanmu ini akan memanjakanmu dengan baik. Kemarilah dan biarkan aku menciummu." Bai Yunhui segera memprotes. "Tidak, menjauhlah dariku." Tapi dengan tubuh anak berusia 8 tahun, dia tidak bisa mendorongnya menjauh. Pada akhirnya, Chu Longye mendaratkan beberapa ciuman penuh kasih sayang di pipinya, meninggalkan banyak bekas di wajahnya. Setelah akhirnya berhasil meloloskan diri, Bai Yunhui menghela napas. "Aku harap dia akan membawakanku kabar baik tak lama lagi." Chu Longye tersenyum. "Tentu saja investorku yang terhormat." Dan begitulah, Bai Yunhui yang berusia 8 tahun telah menjadi investor di toko buku Baixi. Dia juga sama antusiasnya dengan kemitraan ini. "Aku akan segera mengirimimu 2 atau 3 novel baru lagi." Chu Longye berjanji akan menangani sendiri semua urusan penerbitan dan penjualan. Yang dia butuhkan dari Bai Yunhui hanyalah cerita menghibur lainnya. Setelah semuanya beres, dia menaiki kudanya dan meninggalkan kediaman Bai. Melihat Chu Longye pergi, Bai Yunhui tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Sebagai calon pemimpin grup dagang Baixi, kehadirannya sudah sangat luar biasa. Insting dan ketegasannya telah jauh melampaui dugaannya. Meskipun kepribadiannya tentu lebih intens daripada yang dirumorkan. Saat itu, pelayan tua bertanya dari belakangnya, "Tuan muda, berapa banyak yang Anda hasilkan kali ini?" Bai Yunhui berkedip. "Hasilkan?" Pelayan itu menatapnya dengan penuh kekaguman. "Pertama, Anda mendapat kompensasi dari Sekte Merah. Kemudian Anda membawa kembali semua perak itu dari geng ular hijau. Tentu saja, selanjutnya adalah toko buku." Bai Yunhui menggelengkan kepalanya pasrah. "Aku tidak menghasilkan uang kali ini. Aku justru menginvestasikan 4.000 tael lagi, tapi tidak apa-apa. Ini adalah investasi. Tak lama lagi, uang itu akan memberi keluarga Bai keuntungan yang jauh lebih besar." Beberapa hari kemudian, kakak Gu akhirnya datang mengamuk dengan penuh amarah. "Bocah, kau sendiri yang berjanji bahwa aku akan bisa menikahi wanita yang kucintai, kan? Aku mempercayaimu dan menunggu berhari-hari, tapi kau tidak pernah menampakkan batang hidungmu. Apa aku benar-benar harus datang untuk menyeretmu sendiri?" Ekspresi kakak Gu menjadi semakin gelap. "Kalau kau main-main denganku, bersiap-siaplah.
Aku akan mencabik-cabikmu dan memastikan orang-orang di seluruh Jiangxi, Hunan, dan Zhejiang mendengar apa yang terjadi pada siapapun yang membodohiku. Bai Yunhui telah menghabiskan beberapa hari terakhir tenggelam dalam pekerjaan yang melibatkan novelnya dan toko buku. Jadi dia benar-benar belum menemui kakak Gu. Jelas sekali, kesabaran pria itu akhirnya habis, dan dia datang untuk menyeret Bai Yunhui pergi dengan tangannya sendiri.